Saudara-saudari terkasih, audiensi umum pagi ini berlangsung pada pukul 10 pagi di Basilika Santo Petrus Vatikan. Dalam kesempatan itu, Bapak Suci Paus Leo ke-14 bertemu dengan kelompok-kelompok peziarah dan umat beriman yang datang dari Italia serta berbagai penjuru dunia. Dalam sambutannya berbahasa Italia, Paus melanjutkan rangkaian katekese mengenai dokumen Konsili Vatikan II. Kali ini beliau memusatkan renungannya pada tema Konstitusi Sacrosanctum Concilium, alasan-alasan pembaruan liturgi. Setelah menyampaikan ringkasan katekesenya dalam berbagai bahasa, Bapak Suci menyampaikan salam khusus kepada umat beriman yang hadir. Audiensi umum kemudian ditutup dengan doa Bapa Kami dan berkat apostolik. Berikut ini katekese beliau. Saudara-saudari terkasih, dalam katekese terakhir tentang Konstitusi Sacrosanctum Concilium ini, saya ingin menjelaskan mengapa para Bapak Konsili merasa perlu mendorong pembaruan liturgi. Hal ini dapat kita pahami dengan baik dari surat Kardinal Giovanni Battista Montini, yang saat itu menjadi Uskup Agung Milan dan kemudian menjadi Paus Santo Paulus ke-6. Dalam suratnya tanggal 28 Oktober 1962, ia mengatakan bahwa liturgi adalah ungkapan yang sungguh-sungguh tentang hubungan antara Allah dan manusia. Liturgi adalah sebuah bahasa. Melalui liturgi, Allah mengajar umatnya, dan pada saat yang sama, umat berbicara kepada Allah. Karena itu, liturgi harus membantu umat memahami iman dan mengungkapkan iman mereka dengan cara yang jelas dan wajar. Atas dasar keyakinan itu, Kardinal Montini menegaskan bahwa umat beriman tidak dapat dan tidak boleh lagi tinggal diam dan pasif. Kehadiran mereka secara jasmani tidak boleh disertai dengan ketidakhadiran mereka secara rohani. Pandangan ini sejalan dengan apa yang kemudian ditegaskan dalam Sacrosanctum Concilium nomor 48. Gereja menghendaki agar umat tidak hadir dalam liturgi seperti orang asing atau penonton yang hanya diam. Umat perlu memahami ritus dan doa yang dirayakan, lalu ikut mengambil bagian dengan sadar, penuh iman, dan aktif. Mereka perlu dibentuk oleh sabda Allah, menerima santapan dari tubuh Tuhan, bersyukur kepada Allah, ikut mempersembahkan kurban bersama imam, dan belajar mempersembahkan diri mereka sendiri. Dengan demikian, melalui Kristus, mereka semakin dipersatukan dengan Allah dan dengan sesama. Dari sini terlihat bahwa konsili memiliki kesadaran yang semakin mendalam tentang nilai liturgi. Dalam liturgi, karya keselamatan Allah dikenangkan dan dihadirkan kembali. Melalui perayaan itu, umat sungguh masuk dalam hubungan dengan Allah dan mengalami karya keselamatannya. Karena gerak, kata-kata, doa, dan tanda-tanda dalam liturgi sangat penting bagi pengalaman ini, umat tidak boleh hanya hadir secara pasif. Pembaruan liturgi yang dilakukan konsili ingin menempatkan kembali liturgi sebagai pusat kehidupan gereja. Liturgi adalah sumber utama pertukaran ilahi, yang melaluinya kehidupan Allah diberikan kepada kita. Karena keyakinan ini, konsili melihat perlunya agar umat semakin mudah mengenal kekayaan kitab suci dan doa-doa gereja. Tata perayaan juga perlu dibuat lebih jelas dan lebih sederhana dibandingkan dengan bentuk-bentuk yang berlaku sebelumnya. Liturgi sendiri adalah kenyataan yang hidup. Sepanjang sejarah gereja, liturgi selalu mengalami perkembangan dan perubahan. Magisterium gereja menyesuaikan bentuk-bentuk liturgi dengan kebutuhan zaman. Karena itu, tidak mengherankan jika Konsili Vatikan II juga menilai perlu melakukan pembaruan terhadap buku-buku liturgi. Pembaruan ini tidak dilakukan dengan meninggalkan tradisi,
tetapi justru dengan menghormati tradisi dan membuat kekayaannya semakin dapat dipahami serta dihayati oleh umat. Tujuan pembaruan itu dijelaskan dengan sangat jelas dalam Sacrosanctum Concilium nomor 21. Gereja mengendaki pembaruan umum liturgi, supaya umat lebih mudah menerima rahmat yang terkandung di dalamnya. Dalam liturgi, ada unsur-unsur yang tidak dapat diubah, karena berasal dari penetapan Allah. Namun, ada pula unsur-unsur yang dapat berubah. Unsur-unsur ini dapat bahkan kadang-kadang harus diperbaharui apabila sudah tidak sesuai dengan hakikat liturgi atau tidak lagi membantu umat. Karena itu, teks dan ritus perlu ditata sedemikian rupa sehingga makna suci yang dikandungnya tampak lebih jelas. Dengan begitu, umat dapat lebih mudah memahaminya dan mengambil bagian dalam perayaan secara penuh, aktif, dan bersama-sama. Pembedaan antara unsur ilahi yang tidak berubah dan unsur manusiawi yang dapat berubah sebenarnya sudah ditegaskan sebelumnya oleh Paus Pius ke-12 dalam ensiklik Mediator Dei. Ia menjelaskan bahwa unsur-unsur manusiawi dalam liturgi dapat mengalami perubahan dengan persetujuan hierarki gereja di bawah bimbingan Roh Kudus, sesuai dengan kebutuhan zaman, keadaan, dan kebutuhan umat. Jadi, keinginan untuk melakukan pembaruan umum liturgi tidak muncul secara tiba-tiba pada Konsili Vatikan II. Sejak awal abad ke-20, para paus sudah melakukan berbagai pembaruan sejalan dengan gerakan liturgi. Paus Pius ke-11 misalnya, sudah menegaskan bahwa umat tidak boleh mengikuti liturgi seperti orang asing atau penonton yang diam. Paus Pius ke-12 juga membarui tata perayaan Pekan Suci. Ia mengembalikan waktu perayaan-perayaan itu agar lebih sesuai dengan waktu terjadinya peristiwa-peristiwa Paskah yang diperingati. Sebelumnya, beberapa perayaan tersebut selama berabad-abad dilakukan pada pagi hari. Kemudian Santo Yohanes ke-23 juga melakukan penyederhanaan terhadap rubrik brevir dan misale melalui motu proprio Rubricarum Instructum tanggal 25 Juli 1960. Ia juga menyerahkan kepada Konsili Ekumenis tugas untuk merumuskan prinsip-prinsip dasar pembaruan liturgi. Karena itu, pembaruan liturgi Konsili Vatikan II sebenarnya berada dalam kesinambungan dengan tradisi gereja yang hidup. Memahami hal ini dengan benar juga membantu kita menolak berbagai penyalahgunaan yang muncul setelah konsili dan yang kadang-kadang masih terjadi hingga sekarang. Penyalahgunaan itu muncul ketika prinsip-prinsip pembaruan liturgi dipahami secara keliru atau diterapkan secara berlebihan. Dalam hal ini, Sacrosanctum Concilium mengingatkan bahwa tindakan liturgi bukanlah tindakan pribadi. Liturgi adalah perayaan seluruh gereja. Gereja adalah sakramen kesatuan, yaitu umat kudus yang dihimpun dan ditata di bawah kepemimpinan para uskup. Karena itu, tindakan liturgis merupakan tindakan seluruh tubuh gereja, menampakkan gereja, dan melibatkan seluruh gereja. Maka para gembala gereja, terutama para uskup dan juga setiap imam, memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan mengembangkan liturgi dengan setia pada norma-norma gereja. Liturgi hendaknya memiliki kesederhanaan yang luhur, sehingga benar-benar menampakkan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Liturgi seperti ini juga menjadi sarana penting bagi evangelisasi. Melalui liturgi, rahmat Allah bekerja dalam diri kita. Kita belajar mempersembahkan diri kita sendiri dan melalui Kristus semakin dipersatukan dengan Allah dan dengan sesama.